warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video bertema sejarah ini kami akan membahas materi tentang ancaman disintegrasi. Kami berharap teman-teman dapat menyimak penjelasan dalam video ini ya. Selamat menyaksikan. Ketidakseimbangan relasi pusat dan daerah serta ancaman disintegrasi. Disintegrasi bangsa adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Kenapa bisa terpecah belah? Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor dari luar, dan yang kedua, faktor dari dalam. Faktor luar antara lain adalah karena Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Apa yang dilakukan Belanda untuk menghancurkan NKRI? Belanda melakukan agresi militer Belanda ke-1 pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Belanda dan Indonesia juga menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah usaha menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh Belanda dan Indonesia. Di antaranya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroen, dan terakhir Konferensi Meja Bundar. Dalam Konferensi Meja Bundar, bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, yang artinya tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itulah Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini menjadi hukum dasar negara Indonesia tidak berlaku lagi. Hukum dasar negara yang berlaku saat itu adalah Konstitusi RIS tahun 1949. Faktor dari dalam. Faktor-faktor dari luar yang telah kita bahas sebelumnya berupa agresi militer dan diplomasi yang tidak berjalan sesuai dengan hukum dasar Indonesia. Memicu terjadinya gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang menyebabkan semakin terpecah belahnya NKRI. Gerakan-gerakan separatisme terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi. Yang kedua, gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang ketiga, gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi yaitu ada gerakan DI, TII, PKI Madiun, dan G30 SPKI. Gerakan DI, TII, PKI Madiun, dan G30 SPKI sama-sama dilatar belakangi oleh Perjanjian Renville. Gerakan DI, TII diawali dari pemimpin Hizbullah, sebuah laskar pelangi Islam bernama Kartosuwiryo, yang tidak puas terhadap hasil Perjanjian Renville. PKI Madiun diawali dari kegagalan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang menandatangani Perjanjian Renville. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia. Jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yaitu disebut dengan Lubang Buaya. Korban dari G30 SPKI ada 6 jenderal, 1 perwira antara lain yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo. Dan satu lagi Kapten Pierre Tendean. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan ada gerakan APRA dan gerakan Andi Aziz. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA merupakan peristiwa pemberontakan yang meletus pada 23 Januari 1950 di Bandung. APRA juga menargetkan kota Bandung
karena situasi kota belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi. Latar belakang pemberontakan APRA didorong oleh hasil Komisi Meja Bundar. Ditambah pula dengan basis kekuatan militer Belanda yang kuat di Bandung, pasukan KNIL takut mengalami hukuman saat menyatu dengan TNI kelak. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Westerling. Andi Aziz. Konflik ini terjadi pada tahun 1950. Pemberontakan ini terjadi karena adanya keinginan dari Andi Aziz untuk menolak unsur-unsur TNI agar masuk ke Sulawesi Selatan dan ingin mempertahankan NIT atau Negara Indonesia Timur. Pada 5 April 1950, Perdana Menteri PD Diapari tidak menyetujui tindakan Andi Aziz. Hingga akhirnya, pemerintah di bawah pimpinan Ir M. Putuhena mendapat mandat dari Presiden RIS untuk membubarkan NIT. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan adalah Gerakan PRRI dan Gerakan Permesta. PRRI atau Permesta. Latar belakang dari PRRI adalah adanya kekhawatiran yang cemas pada Soekarno dan PKI. Hingga akhirnya PRRI bergabung dengan Permesta yang merupakan kaum pemberontak yang berasal dari Sulawesi. Untuk memulihkan PRRI atau Permesta, Presiden mengerahkan operasi militer bernama Operasi 17 Agustus yang di dalamnya terdapat Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut di Sumatera Tengah. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara RI, PFO, serta Belanda di bawah pengawasan Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kesepakatan tersebut adalah 1. Pengembalian RI ke Yogyakarta. 2. Konferensi Meja Bundar diusulkan di Den Haag. 3. Penghentian permusuhan RI dengan Belanda akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta.